Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah serial kristologi Qur'ani yang ini diuraikan oleh Haji Simon Aliasir dengan judul Musibah di Indonesia Antara Ajab dan Ujian. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat nomor 57. Surat Al-Hadid ayatnya 22 dan ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula menimpa dirimu, melainkan itu ada dalam kitab sebelum kami wujudkan itu. Sesungguhnya itu adalah mudah bagi Allah agar kamu tidak merasa duka cita akan apa yang terlepas dari kamu dan tidak pula kamu merasa sukacita akan apa yang Ia berikan kepada kamu. Dan Allah itu tidak suka kepada setiap orang yang congkak, sombong. Surat Al-Hadid surat nomor 57 ayat 22 dan ayat 23. Dalam suasana prihatin karena krisis moneter yang diawali dengan terjadinya musibah yang bertubi-tubi menimpa umat Islam dan bangsa Indonesia, mulai dari terjadinya kebakaran hutan yang berkepanjangan, banjir besar, gempa bumi besar, kecelakaan lalu lintas yang bertubi-tubi, serta banjir dan longsor baik di darat maupun di laut maupun di udara. Kiranya tepat sekali jika dalam kesempatan yang baik ini kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lewat junjungan kita yang mulia Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dibacakan di depan tadi itu. Yang dimaksud dengan kitab ialah hukum Allah Ta'ala atau Quran suci. Jadi ayat-ayat suci ini memberitahu kepada kita bahwa segala musibah yang terjadi di muka bumi ini dan menimpa pula diri penghuninya tunduk kepada hukum alam tertentu atau penyebab dan obat penyembuh bagi malapetaka itu telah disebut oleh Quran suci. Dan berbagai ayat di dalam Quran suci dapat disimpulkan bahwa musibah yang terjadi di muka bumi dan menimpa berbagai bangsa maupun perorangan
ada dua macam, yaitu yang pertama sebab dari bawah, yaitu karena dosa manusia di bumi, dan yang kedua adalah sebab dari atas, yakni karena kodrat dan irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Musibah yang dikarenakan dosa manusia disebut sebagai adab, artinya siksa atau siksaan, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat suci Quran suci surat 32 ayat 20 dan ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang durhaka, tempat berteduh mereka ialah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari sana, mereka dikembalikan lagi di sana. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang itu kamu dustakan. Dan sesungguhnya kami akan membuat mereka merasakan siksaan yang dekat sebelum datangnya siksaan yang besar, agar mereka mau kembali. Surat 32 ayat 20 dan ayat 21. Siksaan bagi orang durhaka atau fasik adalah neraka selama ia fasik. Setiap kali ia hendak keluar dari sana, ia dikembalikan lagi ke sana. Artinya siksaan itu beruntun, berturut-turut, terus menerus. Siksaan neraka itu bukan hanya di akhirat saja, tetapi juga di dunia ini, yang di dalam ayat suci itu dinyatakan dengan ungkapan azabil adna, siksaan yang dekat. Neraka di akhirat disebut azabil akbar, yakni siksaan yang besar. Siksaan di dunia itu antara lain berupa musim kering atau asap tebal yang menutupi bumi, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat surat 44 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mereka dalam keraguan-raguan bermain-main, maka nantikanlah suatu hari tatkala langit membawa asap yang terang melingkupi manusia. Ini adalah siksa yang pedih. Ketika merasakan siksaan itu, orang-orang akan berseru, Tuhan kami, hilangkanlah siksaan dari kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang beriman. Surat nomor 44 ayat 9 hingga ayat 12. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, asap tebal yang melingkupi manusia atau dukan mubin, gosanas, itu akibat ulah tangan manusia yang rakus akan harta, sebagaimana diisyaratkan di dalam ayat sebagai berikut,
yaitu surat 30 ayatnya 41. Bismillahirrahmanirrahim. Kebobrokan telah timbul di daratan dan di lautan karena usaha tangan manusia, agar ia atau Allah membuat mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mau kembali. Surat 30 ayatnya 41. Sekedar contoh orang-orang durhaka yang usaha perjuangannya mendatangkan ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam surat Ad-Dukhan dikemukakan figur Fir'aun dan rakyatnya yang ajabnya di tempat lain disebut sebagai 9 mukjizat Musa. Walaqad ataina Musa tis'a ayatu bayyinat. Quran surat 17 ayatnya 1, yaitu musim kering, berkurangnya buah-buahan, kematian yang merata, belalang, kutu, katak, darah, dan lain sebagainya, terdapat di dalam surat 7 ayat 130 sampai dengan ayat 134. Tongkat dan tangan bersinar putih dari Nabi Musa alaihissalam adalah tanda kenabiannya. Musibah yang terjadi dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian atau cobaan dinyatakan di dalam ayat surat 21 surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap jiwa pasti merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan atau fitnah, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Quran suci surat 21 surat Al-Anbiya ayatnya 35. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan uraian ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.